Tapi Ibu, hari ini aku tidak pergi ke sekolah. Apa? Kau tidak pergi ke sekolah? Kenapa? Kau baik-baik saja, Nandi? Iya, Bibi. Apa kalian tidak ingat? Ini hari Gangga Jayanti, jadi sekolah libur. Biar aku yang menggoreng purinya. Aku akan segera kembali. Iya. Ibu, sekolah Anandi hari ini libur karena hari Gangga Jayanti. Dia tidak akan pergi ke sekolah hari ini. Apa? Kita dalam masalah. Bagaimana ini? Hei, ini sebuah masalah. Anandi? Iya, Nenek. Nenek butuh sesuatu. Kau kelihatan cantik, tapi aku tidak memanggilmu untuk melihat wajahmu. Dengarkan, aku punya pekerjaan penting untukmu. Sudah lama kita belum memberikan sumbangan pada para pendeta. Dengar, pergi ke pasar dengan pamanmu, beli pakaian, dan juga yang lainnya untuk sumbangkan ke pendeta. Bulan purnama sebentar lagi, itu adalah hari yang baik. Tapi Nenek, apa kita harus melakukannya hari ini? Kenapa tidak besok? Kenapa besok? Kenapa tidak hari ini? Nenek, ada seorang ibu yang cucunya ingin masuk ke universitas yang bagus di Jaipur. Dia akan datang ke rumah kita untuk meminta bantuan mengisi formulir. Apa dia akan diterima di universitas dalam satu malam? Isi formulirnya besok. Tapi Nenek, hari ini adalah hari terakhirnya. Jika tidak diberikan hari ini, dia tidak bisa mendaftar, Nek. Dan dia akan kehilangan 1 tahun. Atau mungkin saja seluruh masa depannya akan hancur jika dia tidak belajar tahun ini. Tapi kenapa anak itu tidak bisa mengisi formulirnya sendiri? Nenek, formulirnya dalam bahasa Inggris, Nek. Memang dia tahu bahasa Inggris, tapi dia takut membuat kesalahan yang akan menyebabkan Dia masalah. akan terkena masalah. Tapi dia pergi kemana saja sehingga dia menunggu sampai hari terakhir untuk menyerahkan formulir itu. Kenapa ibu marah-marah seperti ini, Bu? Tenanglah, ibu akan jatuh sakit. Anandi, dengar. Ikutlah denganku untuk membeli semua itu. Dan Byron yang akan membantu mereka mengisi formulir itu. Ya kan, Byron? Bagaimana? Ya, benar. Ya, tentu saja, Kak Fasan, benar. Ya. Jadi ini sudah selesai. Cepat pergi dan bersiap-siaplah, Anandi, cepat. Dia pasti tidak datang sendirian kemarin. Aku yakin nanti dia pasti membawa seluruh keluarganya. Hasan, pergilah. Pergi selama mungkin dan buat Anandi tetap berada di sana selama mungkin. Ya. Halo? Ya. Ya, ya, baiklah. Ya, ya. Siapa itu? Banwar yang menelpon, Bu. Dia mengatakan keluarga pria itu sudah mencapai Jaisar dan akan segera kemari. Aku akan membantu Anandi bersiap-siap. Anandi, kau belum siap juga? Bibi lihat sendiri kan, semuanya berantakan. Jadi aku ingin merapikannya. Biar aku saja. Kau bersiap-siaplah dan segera pergi. Tapi Bibi, kenapa? Aku tidak butuh waktu lama untuk bersiap-siap. Aku hanya... Anandi, apa kau tidak kenal pamanmu? Setelah dia siap, dia ingin semua orang juga sudah siap. Dan dia sangat tepat waktu. Tunggu. Ayo, bersiap-siaplah. Akhirnya kita sampai juga. Jagat, aku tahu apa yang kau rasakan. Tapi masa depan kita tergantung dengan caramu. Bagaimana menangani keluargamu. Jagat, apapun yang terjadi, ini perjalanan
perjalanan terakhir kita ke sini. Apa sebabnya dia masih belum turun juga? Bahkan Gena belum kembali. Apa yang dia lakukan? Ibu, kenapa ibu gelisah? Tenanglah, nanti ibu benar-benar akan sakit, ibu. Akhirnya. Hasan, bangun dan cepat pergi dari sini. Di luar sangat panas. Ayo, Oh iya, aku belum memberitahu ibu. Aku akan mengabari ibu dulu. Tidak. Kami akan mengabarinya. Pergi saja sana. ayo cepat, ayo. Dewi, kau memang luar biasa. Saat aku tiada nanti, jangan sampai kita bertemu atau kita akan bertengkar. Nyonya, ada keluarga yang datang berkunjung. Dewi telah menyelamatkan kita. Jika Pasan dan Anandi terlambat sedikit saja, Anandi akan tahu segalanya. Antar mereka masuk makan. Iya, Nyonya. Sumitra, Gehna, mereka sudah datang. Tuan, silakan masuk. Silakan. Salam. Salam. Silakan. Silakan, silakan. Silakan duduk. Silakan. Nyonya, namaku Prakas. Ini istriku, Aradana. Dan ini putraku, Pratames. Ini putraku Byron. Dan ini menantu putra pertamaku, Gehna. Dan ini Sumitra, istrinya Byron. Nyonya, kami datang tiba-tiba. Kami telah merepotkan kalian. Tidak masalah. Hanya saja menantu Byron yang lamarannya kita bicarakan sedang pergi ke pasar bersama pamannya. Hari bulan purnama semakin dekat, kita harus memberikan sumbangan untuk pendeta. Bu Banwari bilang kalau menantumu seorang guru. Ya, di sekolah dia mengajari para gadis di desa kami. Tapi dia juga mengajari para orang tua yang ada di desa kami ini. Dia itu kepala desa. Nyonya, itulah sebabnya kami datang. Putraku Pratames juga berada dalam bidang pendidikan. Setelah kelulusannya, dia akan bekerja sebagai inspektur di bidang pendidikan. Iya, inspektur pendidikan tingkat menengah. Pekerjaan pemerintah dan juga terhormat. Saat kami tahu Anandi punya minat dalam pendidikan, kami langsung datang kemari. Mentalitas suami dan istri harus sama, apalagi yang lebih penting dari itu. Sekarang sangat sulit menemukan keluarga yang begitu peduli dengan menantu mereka. Yang akan melakukan apapun demi kebahagiaan mereka. Orang lain bahkan tidak melakukan itu untuk putri mereka. Dan melihat kalian semua, kami sudah bisa menebak bahwa menantu kalian pasti wanita yang baik dan sopan. Itu sebabnya kalian begitu peduli dan mencemaskan dirinya. Apa yang bisa aku katakan? Anandi kami memang seperti itu. Melihat dia, semua orang jadi dekat dengannya. Dia kesayangan desa ini. Gena,
Tunjukkan foto Anandi kepadanya. Ibu, Ya, ini menantu kami, Anandi. Dia sangat cantik. Wanita yang baik, sopan dan cantik, dan seorang guru. Dan juga kepala desa. Suatu keberuntungan bagi kami jika dia menjadi menantu kami. Tapi jika Nyonya tidak keberatan, aku ingin menanyakan sesuatu. Kenapa suaminya menceraikan wanita seperti Anandi? Itu masalahnya adalah cucuku. Tidak. Kalau Nyonya tidak ingin menjelaskannya, atau jika aku membuat Nyonya sedih dengan pernyataan ini, aku minta maaf. Nyonya, kami hanya ingin memastikan saja kalau masa lalu Anandi tidak akan mempengaruhi putra kami. Jika ada kepahitan antara Anandi dan mantan suaminya, aku tidak ingin. Kalau itu mempengaruhi putraku ataupun mempengaruhi kehidupan keluargaku. Pak Prakas, itu bisa kuyakinkan tidak akan terjadi. Mereka tidak punya masalah apa-apa. Mereka bercerai karena kehendak mereka berdua, bukan karena alasan lain. Tentu di masa yang akan datang tidak akan terjadi masalah. Kalau begitu tidak ada masalah. Tidak perlu berpikir banyak tentang hubungan ini. Terserah kalian. Iron, aku menginginkan kita segera membuat hubungan ini. Bagaimana pendapatmu? Pak Prakas, maaf kami harus bicara sebentar. Ya, tentu saja. Mari. Silakan cicipi makanannya. Ada apa, Byron? Kenapa kita tidak memberi mereka hadiah? Jika semuanya baik-baik saja, kenapa kita menunda ini? Tidak, Bu. Menurutku sebelum memastikan hubungan ini, maka kita harus membiarkan Anandi bertemu dengan calonnya lebih dulu, Bu. Loh, kenapa Anandi harus menemuinya? Kita sudah menemui pria itu dan juga keluarganya. Mereka keluarga baik-baik, kan? Mereka sudah setuju tanpa bertemu dengan Anandi. Apa gunanya Anandi menemuinya? Ibu, Anandi berbeda dengan gadis lainnya. Dia punya cara berpikir sendiri. Dan Ibu juga bilang, Anandi sudah sangat terluka dan kita tidak bisa memaksanya untuk segera menikah kembali. Ibu, meminta pendapat dan pilihan Anandi sangat penting. Dia berhak memilih pasangan hidupnya. Ini kan menyangkut kehidupannya. Kau benar, Byron. Aku setuju denganmu. Apa yang harus kita lakukan pada Kita mereka? akan katakan sebelum kita memastikan apapun. Lebih baik mereka bertemu dengan Anandi lebih dulu. Baiklah. Ayo, kita bicara pada mereka. Maafkan aku. Kami punya pekerjaan penting, jadi...
sini. Apa kau butuh sesuatu? Iya, aku ingin membicarakan hal yang penting. Ini sangat penting dan juga masalah pribadi. Sebaiknya kami pergi dulu, Papa. Senang bertemu kalian semua. Datanglah ke rumah kami. Kami akan membicarakan segalanya di sana. Ya, tentu saja. Byron akan mengabarimu nanti. Kami pergi dulu. Sampai jumpa. Apa yang begitu penting sampai kau datang kemari tanpa memberikan kabar sebelumnya? Sudah aku bilang kau tidak perlu datang kemari. Kita hanya akan bertemu di pengadilan. Apa sebelum datang ke rumahku, aku harus mengabari ayah dulu? Apa aku butuh izin darimu sekarang? Rumahmu. Kau baru sadar sekarang kalau ini adalah rumahmu? Kemana saja kau selama ini? Apanya rumahmu? Rumah ini tidak akan jadi milikmu hanya dengan ucapanmu, Jadis. Sekarang katakanlah kenapa kau datang kemari? Aku sebenarnya masalahnya adalah aku ingin. Apa? Apa kau perlu waktu lama sebelum mengatakannya? Itu artinya ini bukan kabar baik yang akan membuat kami senang. Nenek benar. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan pada kalian semua. Memutuskan hubungan kita. Tapi aku juga punya hak untuk bisa memiliki properti keluarga. Aku ingin bagian. Kalau begitu aku harus mendapatkan bagian dari propertiku. Di hadapan hakim sebelum kasusku dimulai. Jika tidak apa? Jika tidak, apa yang akan kau lakukan? Ha? Apa kau tidak tahu malu? Kau ingin bagianmu. Kau bilang ingin bagianmu. Kau sudah banyak menyusahkan kamu. Tapi aku masih tidak percaya. Kau bisa berpikir serendah ini. Aku tahu betul siapa yang berada di balik semua ini. Gori tidak mengatakan apapun padaku. Dia. Aku tidak menyebut nama Gauri di sini. Tapi kau sendiri yang mengatakannya. Kau sendiri yang mengatakannya. Siapa yang membuat ide ini? Aku cukup menderita karena dosa yang telah kulakukan dengan menjadi ayah bagi anak yang tidak berguna ini. Seharusnya aku tidak merasa malu lagi sekarang ini. Betapa rendahnya seseorang bisa bertindak. Tapi ibu anak ini, anak... Anak kita sudah dewasa, Byron. Sehingga dia meminta bagian dari kekayaan dan luhurnya.
dengan ancaman. Dia berani mengancam kita. Dengar Jagdis, ancaman yang kau sampaikan saat ini tidak akan punya pengaruh apa-apa terhadap diriku. Dengan syarat ini pun, kau tidak akan bisa memberikan harga untuk kebebasanmu. Memangnya kenapa tidak, Ayah? Untuk memutuskan hubungan secara sah, kalian meminta aku menandatangani surat perceraian, kan? Dan setahu aku, hukum itu mengizinkan aku untuk bisa meminta hakku sendiri. Setelah surat transfernya. Dan Ayah, aku ingatkan satu hal yang sangat penting. Lebih cepat masalah ini selesai lebih baik. Karena di pengadilan, setelah kesaksian dua belah pihak, perceraian bisa dimulai. Dan kedatanganku tergantung dari apakah aku mendapatkan bagianku atau tidak. Jagdis? Jagdis? Ibu mertua, lihat itu. Sekarang aku telah berhasil. Kakak, Pak Prakas, cucuku Jagdis sedikit pemarah. Dia tidak peduli dengan apapun kalau sedang marah. Tapi tidak apa-apa, kau tidak usah khawatir. Kami akan menyelesaikan masalah ini baik-baik. Semuanya akan baik-baik saja. Kami akan menghubungimu datang ke rumahmu dengan memberikan hadiah yang baik. Kita akan pastikan pernikahan mereka. Kita bisa melakukannya sekarang. Ya, aku siap memberikan hadiahnya sekarang juga. Percayalah, aku tidak keberatan. Nyonya, aku sudah bilang, membentuk hubungan dengan keluargamu, kami menganggap sebagai keberuntungan dan kebahagiaan besar. Tapi maafkan aku, setelah apa yang kulihat dan kudengar, aku rasa kami tidak tertarik lagi dalam hubungan ini. Aku tidak punya keluhan apapun dengan kalian. Dan kami bahkan tidak keberatan dengan perceraian Anani. Kalau tidak, kami tidak akan datang kemari. Tapi sifat suami pertamanya, kemarahannya, dan perilakunya dengan kalian. Masalah keluarga kalian pasti akan mempengaruhi kami. Dan aku tidak bisa menerima itu, Nyonya. Itu sebabnya aku tadi bertanya, Nyonya, apakah ada kepahitan di balik perceraian mereka? Maafkan aku, Nyonya. Aku tidak bisa menerima ini. Selamat tinggal. Kenapa?
Kenapa kau selalu menghalangi kebahagiaan Anandi? Kau sudah memutuskan semua hubungan dengannya. Kenapa kau tidak bisa membiarkan dia hidup dengan damai? Jagdis, Apa yang dia lakukan di sini? Lihat keberaniannya tadi. Dia berani mengancam kita dan pergi. Seakan kita pinjam darinya. Satu pun di rumah ini tidak ada yang dihormatinya. Baik neneknya ataupun ibunya. Bahkan Sumitra memanggilnya tadi. Dia tidak berpaling dan pergi setelah mengancam kita. Memang benar. Ya, sangat benar. Gadis yang benar melindungi keluarga. Gadis yang salah menghancurkan keluarga. Pasti Gaurila yang telah meracuni dia dengan ide-ide gila ini. Setelah diracuni, dia datang dan mengancam kita. Itu sebabnya dia selalu menengok ke arahnya. Apa yang harus kulakukan? Tapi aku ayahnya. Sepeser pun dia tidak akan kuberikan. Setujulah denganku, Byron. Berikan dia bagiannya. Tidak, Ibu. Tidak bisa. Aku tidak bisa dipengaruhi oleh kelicikannya. Dan Ibu sebaiknya mengabaikan perkataannya. Kita tidak perlu menyetujuinya. Kalau dia tidak datang ke pengadilan, biarkan saja. Jika dia tidak datang, apa yang akan terjadi? Kau juga tahu kan? Kebebasan yang seharusnya Anandi miliki sejak lama tidak akan dia dapatkan. Dia akan terus saja terikat dengan hubungan palsu ini seumur hidupnya. Jika kau tidak memberikan Jagdis keinginannya, perceraian itu tidak akan terjadi dan Anandi tidak bisa menikah kembali. Kehidupan Anandi akan seperti malam tanpa bulan. Apa kau menginginkan itu? Saat aku memutuskan untuk melakukan ini dan aku sudah mengambil langkah itu, aku tidak akan mundur sekarang. Apalagi hanya untuk hal kecil seperti kekayaan kita ini. Berikan padanya apa yang dia minta. Itu tidak lebih penting dari kebahagiaan dan kebebasan Anandi, kan? Jika anak itu sudah puas, maka Anandi tidak akan terkekang lagi oleh siapapun. Dan kita semua akan merasa lega. Tidak ada ancaman lagi menghantui kita, Byron. Kita tidak akan takut anak itu bisa kembali dan meracuni kehidupan Anandi lagi di masa depan nanti. Ibu, masa depan dan kebahagiaan Anandi adalah segala-galanya bagiku sekarang. Aku akan melawan siapapun untuk itu. Tapi masalahnya, demi anak yang tidak tahu diri, yang serakah dan bodoh itu, maka aku dan juga keluargaku harus tunduk padanya? Tidak bisa. Itu tidak bisa aku terima. Tidak bisa. Byron, apa yang perlu kau takuti? Orang yang tunduk adalah orang yang lebih besar, bukan yang lemah. Lagi pula, apalagi yang bisa kita banggakan? Putra kita ternyata tidak berguna. Dia sudah mempermalukan keluarga ini. Jika dia mampu mencari nafkah, dia akan bekerja di suatu tempat. Dia akan bekerja dengan baik.
bisa makan cukup beserta keluarganya, tidak akan menceraikan Anandi. Itu sebabnya berikan keinginannya, atau dia akan terus menghalangi kebahagiaan Anandi. Ibu, jika aku bisa, aku akan memberikan bagian Jagdis hanya pada Anandi. Walau dia bukan putri kandungku, dia lebih mendukung kita daripada putra kita sendiri. Atau aku akan memberikan bagian Jagdis pada rumah sakit kita. Aku tidak bisa memberikan dia sepeser pun seperti apa yang dia... Sudah cukup, Byron. Sampai kapan kau akan terus marah? Akhiri semua ini. Aku tahu dia akan menemukan belahan jiwa yang sebenarnya. Aku tidak ingin ada masalah apapun saat itu terjadi. Sangat penting membebaskan Anandi dari hubungan palsu ini. Kepada Fasan, kepada Nandu, kepada Sukna, kepada Anandi, kepadamu, dan kepada Jagdis. Baiklah, Bu. Aku akan ikuti apa yang menjadi keinginan Ibu. Aku akan bicara pada pengacara. Dan nanti saat kau akan menyerahkan itu kepada Jagdis, aku akan menemanimu. Aku ingin lihat betapa bahagianya anak itu menghancurkan hubungan keluarganya hanya demi secarik kertas kekayaan. Byron? Kenapa Jagdis datang kemari? Aku sengaja memanggilnya, Kak. Kita butuh tanda tangan untuk beberapa surat untuk pengadilan. Kalau melalui kurir, waktunya pasti tidak akan cukup. Karena itulah aku sengaja untuk memanggilnya kemari, Kak. Itu semua karena terpaksa.